Oke, tapi ngomongin Hari Anak, memang anak tuh paling dekat dengan dunia anak adalah pendidikan dan lingkungan bermain. Udah itu aja kan sebetulnya jadi anak-anak tuh bahagia sekali, kerjanya cuma main, belajar, main, belajar, nurut sama orang tua, udah gitu kan. Dan ngomongin soal belajar memang tidak jauh-jauh dari buku. Ngomongin soal buku sepertinya juga dekat dengan perpustakaan. Dan wajah perpustakaan di tanah air ini memang semakin berkembang. Tidak lagi identik dengan kaku dan membosankan. Sekarang ini ada perpustakaan di ibu kota yang menghadirkan suasana senyaman sudut membaca di rumah. Siapa yang tidak betah membaca buku berjam-jam di perpustakaan seperti ini? Lihat saja, tempatnya rapi, bersih, dan serasa di rumah sendiri. Ya, inilah perpustakaan Rimba Baca, perpustakaan untuk anak dan keluarga. Perpustakaan ini terletak di Kompleks Perumahan RSPP Cilandak, Jakarta Selatan. Bangunannya terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 untuk buku anak-anak usia 0 hingga 12 tahun. Sedangkan lantai 2, tempat buku dan ruang baca untuk orang tua dan keluarga. Perpustakaan Rimba Baca memiliki koleksi 6.000 buku. Sebagian besar merupakan jenis buku impor yang sudah didapatkan. Di rumah memang kita banyak koleksi buku. Awalnya sih anak-anak suka kesini. Awalnya mereka yang main, terus mereka baca buku juga. Setelah itu saya lihat koleksinya di atas ternyata banyak yang bagus-bagus, import pula. Jadi wah, ini sangat menambah koleksi buku yang di rumah. Jadinya ya apa salahnya saya kesini juga pinjem buku. Selain anak-anak bisa main, bisa baca buku yang mereka suka, saya juga membaca buku koleksi di Rimba Baca yang menurut saya memang bagus-bagus. Bukan hanya Lina yang sering mengajak putrinya datang ke perpustakaan Rimba Baca. Seminggu sekali Dian Maharani bersama kedua anaknya juga menghabiskan waktu membaca di sini. Ya enak sih Mbak, maksudnya jadinya kan benar-benar kayak di rumah juga kan, jadi santai gitu, kayak perpustakaan di sekolah-sekolah gitu. Iya, enak aja konsepnya bagus sih Mbak. Perpustakaan Rimba Baca berdiri sejak tahun 2011. Berawal dari keprihatinan sang pendiri, melihat kondisi perpustakaan yang semakin membosankan. Ini awalnya dari kakak saya, dia itu cari tempat untuk baca, cari tempat yang homey, yang cozy ya. Karena dia nggak ketemu, akhirnya dia memutuskan untuk bikin sendiri juga di sini. Gitu. Konsepnya memang seperti itu? Iya, awalnya untuk anak-anak, tapi karena kita tahu anak-anak nggak mungkin datang sendiri, jadi di atasnya ini dibikin untuk orang dewasanya. Perpustakaan Rimba Baca tidak hanya menyediakan buku-buku bacaan. Beragam permainan edukatif juga bisa didapatkan. Hanya saja harus mendaftar terlebih dulu sebagai anggota dengan membayar Rp350.000 untuk satu keluarga. Kehadiran perpustakaan Rimba Baca tentu saja merubah wajah perpustakaan di Indonesia. Munculnya perpustakaan seperti ini diharapkan bisa membangkitkan minat baca, terutama di kalangan anak-anak dan generasi muda. Intan Novianti, Sarah Narulita melaporkan untuk NET. Berawal dari keinginan memiliki buku cerita anak yang mudah dimengerti serta menyenangkan, seorang ibu rumah tangga membuat buku dari ilustrasi kain flanel. Hasilnya, buku dengan aneka motif ini menjadi buruan orang tua sebagai media belajar usia dini. Berbahan kain lembut dan berisi aneka bentuk dengan warna menarik mata. Kegiatan membaca si kecil pun tidak lagi membosankan.
Selain unik dan mudah dimengerti, buku kain atau softbook ini juga aman bagi balita. Adalah Dian Kusuma Wardani atau akrab dipanggil Dini, wanita di balik pembuatan buku kain. Bermodal pengalamannya membuat mainan dari media kayu, ia kemudian membuat softbook dari kain flanel asli, yakni lembaran kain yang memiliki gambar sebuah cerita, atau biasa ia sebut ilustrasi flanel. Dengan buku ini paling nggak pengetahuan dasar yang untuk balita itu bisa tersampaikan dengan cara yang menyenangkan gitu. Misalkan kita belajar bentuk. Untuk membuat ilustrasi flanel dibutuhkan waktu 6 bulan hingga 2 tahun, tergantung tebalnya softbook. Bahan dasar pembuatan softbook berupa lembaran kain flanel, kertas, benang, jarum, pensil, dan lem. Awalnya buat pola ilustrasi. Pola yang telah jadi kemudian dipotong dan tempel ke atas kain flanel. Untuk membuat sebuah bentuk pola ilustrasi dibutuhkan perpaduan kain flanel aneka warna. Bentuk flanel yang telah dipotong kemudian ditempel menggunakan lem. Untuk mempertegas bentuk ilustrasi, sisi garis luar motif disulam dengan benang sesuai warna yang diinginkan. Hasilnya jadilah sebuah ilustrasi flanel yang memiliki cerita ringan. Softbook buatan Dini biasanya berisi ilustrasi cerita tentang aneka hewan, ilustrasi suasana di sungai, ilustrasi pemandangan alam, ilustrasi tata kota, hingga ilustrasi sebuah hutan dan habitatnya. Penulis dan perajin ini telah membuat 13 judul buku dan setiap tahunnya telah terjual hingga 1.600 eksemplar. Ingin memperkenalkan buku sejak dini pada anak? Softbook ini telah tersebar di outlet buku nasional dengan harga yang cukup terjangkau berkisar Rp25.000. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.